Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham PBSA ya, atau PT Paramita Bangun Sarana Tbk. Ini salah satu request dari penonton di video kami yang sebelumnya. Oke, ini adalah isi videonya. Yang pertama, seperti biasa, kita akan bahas company profile, kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga saham. Kemudian dari sisi seasonality ya, peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian dari sisi bandarmologi, akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari technical atau range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung mulai aja dari company profile ya. Barangkali ada yang belum tahu PBSA ini apa. Ini adalah PT Paramita Bangun Sarana. Ini perusahaan konstruksi ya. Eh, Ya konstruksi itu ya ini besarnya di sawit teman-teman ya. Kalau kami baca dari annual reportnya, dia membangun jalan untuk menuju lokasi kebun kelapa sawit, pembangunan pabrik kelapa sawit, pembangunan pabrik pengolahan, kemudian pembangunan kilang penyimpanan minyak, sampai pembuatan pipa untuk mengalirkan minyak ke kapal. Kemudian dia juga eh, menerima order-orderan pembangunan kantor dan segala macam ya teman-teman ya. Jadi konstruksi bidangnya. Ini sudah berdiri sejak 27 November tahun 2022 atau sudah 20 tahun dan memiliki 3 anak perusahaan dan 1 entitas asosiasi. Ya ini adalah komposisi pemegang sahamnya teman-teman ya. Di pengendalinya ada 2, PT Asen Bangun Persada dan PT Sigma Mutiara. Masyarakat hanya 9,61% teman-teman ya. Dan inilah persentase kepemilikan di bulan Juni. Asing memiliki 7,15% dan lokal 92,85%. Ini menjadi catatan ya teman-teman ya, bahwa masyarakat ini 9,6% ini itu 7,15%-nya dikuasai oleh asing ya. Jadi asing menguasai saham yang beredar di masyarakat teman-teman ya. Ini adalah company historinya, dia di listing tahun 2016, kemudian IPO price-nya 1.200 dan IPO amount-nya 360 miliar. Jumlah pemegang sahamnya terakhir data 31 Mei 2022 masih kecil ya teman-teman ya, 628 investor aja dan penambahannya juga kecil sekali. Jadi ini belum menarik minat investor retail ya. Kemudian saldo labanya 143 miliar teman-teman. Jadi ini perusahaan yang pada saat video ini dibuat posisinya masih profitable. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa income statement teman-teman ya, fundamental analysis. Ini adalah grafik dari pendapatan PBSA ya, dari tahun 2015 itu cenderung turun ya, sampai 2021 terakhir itu hanya 279 miliar pendapatannya dan laba bersihnya juga cenderung turun. Namun di tahun 2020 ini naik lagi dan 2021 naiknya cukup oke ya, padahal secara pendapatan turun teman-teman ya. Terakhir itu 83 miliar atau naik 29,74% dari pendapatan. Nah, setelah kami baca di annual reportnya, itu pendapatan usaha ini kenapa kok turun ya teman-teman ya. Di tahun 2021 pendapatan perseroan 279 miliar, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 49,48% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 552 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan karenanya adanya pekerjaan yang belum diterbitkan surat progres pekerjaan yang berjalan sehingga belum dapat dibukukan oleh perseroan. Jadi ada proyek yang masih belum keluar suratnya sehingga nggak bisa dimasukkan ke pembukuan perusahaan teman-teman ya, sehingga terlihat kecil. Nah, terus ini profitnya kenapa kok tiba-tiba meloncat teman-teman ya. Kita cek di tahun 2021 ini berhasil membukukan laba tahun berjalan ya dengan jumlah 83 miliar meningkat 93% dari jumlah yang tercatat pada tahun 2020 yakni 43 miliar. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan karena naiknya laba bruto perseroan ya. Jadi laba brutonya memang naik 27 miliar atau setara dengan 28,9% dibandingkan tahun 2020. Dan adanya penghasilan lainnya dari investasi saham. Jadi ada cuan dari saham 5,7 miliar ya teman-teman ya. Jadi itu menjawab ya kenapa kok pendapatannya turun namun profitnya naik gitu teman-teman ya. Jadi perseroan berhasil menekan mengefisiensi ya sehingga meningkatkan laba bruto. Oke, kita cek di tahun 2022 baru kuartal 1 ya. Kuartal 2-nya belum keluar. Jadi di kuartal 1 2022 ini meningkat dari kuartal 1 2021 ya 212 miliar. Kemungkinan ini karena yang tadi ya, proyek-proyek yang belum tercatat itu, yang belum keluar suratnya itu mungkin sudah masuk di kuartal 1 2022 sehingga langsung hampir menyamai pendapatan tahun lalu teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek ke profitnya juga sama teman-teman ya. Ini kemungkinan juga sama karena baru tercatatkan sehingga tiba-tiba meloncat teman-teman ya.
Ini secara persentase memang lebih kecil daripada 2021 karena ingat ya 2021 ada penambahan dari saham teman-teman ya. Nah kemungkinan nih belum ada penambahan dari saham jadi nyatanya seperti ini ya, realnya kalau nggak ada nggak ada laba dari keuntungan penjualan saham. Oke, ini dari income statement ya teman-teman ya. Kita akan cek kemudian dari sisi balance sheet-nya. Kalau kita lihat ya dari balance sheet-nya, ini sempat naik kemudian turun, naik lagi teman-teman ya. Terakhir asetnya adalah 777 miliar. Kemudian liabilitasnya ini cukup oke ya, turun terus teman-teman ya. Terakhir 196 miliar dan ekuitasnya ini 2015 2016 ini sebenarnya naik teman-teman ya. Namun 2016 sampai 2021 cenderung stagnan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, total aset ini kenapa kok bisa anomali seperti ini teman-teman ya. Ini kan karena disebabkan dari tahun 2018 ini liabilitasnya yang turunnya cukup drastis teman-teman ya. Turunnya cukup drastis di 2018, sangat kecil sekali liabilitasnya. Ternyata kalau kami analisa, liabilitas ini sedikit sekali dari hutang bank. Ya, bahkan cenderung tidak ada. Hutang bank itu hanya 2021. Ternyata sebagian besar liabilitasnya ini ya liabilitas jangka pendek dan hutang usaha. Ya, sehingga kenapa kok 2015 sampai 2017 ini tinggi hutangnya karena pendapatannya tinggi. Jadi semakin banyak proyeknya dia hutangnya akan semakin tinggi teman-teman ya, hutang usahanya. Ya, ini kemudian kenapa kok ekuitasnya stagnan? Kok nggak naik-naik ya? Padahal kan kalau kita cek dia profit terus nih, ya profit terus tapi kok ekuitasnya nggak naik-naik. Yaitu karena disebabkan dia kalau membagi dividen itu payout ratio-nya cukup tinggi teman-teman di atas 80%. Ya kalau kita cek bahkan 2019 itu profitnya hanya 5 per lembar saham namun dia membagi dividen 16,5 atau 330% teman-teman. Jadi dia mengambil saldo laba yang ada di perusahaan untuk dibagikan sebagai dividen. Kemudian 2020 96%. Ini 83%. Jadi ekuitasnya nggak naik-naik teman-teman karena apa? Setiap profit dibagikan ke investor sebagian besar. Oke, ini menjawab kenapa ekuitasnya stagnan teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi dari sisi cash flow statement-nya teman-teman ya. Kalau kita cek dari tahun 2015 sampai 2021 ini ya selalu positif kecuali 2019 ya, dimana ini kas yang keluar untuk membayar operasional perusahaan ternyata lebih besar daripada kas yang diterima dari pelanggan teman-teman ya, tapi hanya satu kali. Oke, kemudian dari sisi arus kas aktivitas investasi ini PPSA sebenarnya cenderung melakukan investasi teman-teman ya. Kemudian tahun 2012, 2020, 2021 ini ada penjualan aset investasi ya. Kemungkinan ini 2021 tadi ya penjualan aset saham mungkin ya. Karena menambah profit tahun 2021 tadi. Kemudian ini arus kas dari aktivitas pendanaan ya. Ini selalu rutin membagi dividen teman-teman ya. Karena PPSA ini kalau kami cek tidak ada hutang bank kecuali tahun 2021 ya. 2021 ini kenapa kok bagi dividen tadi ya cukup besar kan DPR-nya 80%-an, namun kok aktivitas pendanaannya mendekati nol. Ternyata selain dia membagi dividen dia juga ada hutang ke bank teman-teman ya. Kemudian inilah kas dan setara kasnya pada akhir periode teman-teman ya. Ini selalu positif teman-teman ya. Terakhir ini cukup lumayan tinggi tahun 2021. Oke, ini dari sisi cash flow statement ya, secara overall sih ya biasa aja teman-teman ya, ini biasa-biasa saja ya, tapi tidak parah banget, tidak jelek, namun biasa aja, nggak bagus-bagus amat juga enggak. Oke, kita cek dari sisi dividennya teman-teman ya. Seperti yang tadi kita lihat ya, dia rutin bagi dividen dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Selalu rutin bagi dividen. Ya, namun ini tahun 2022 ada stock split ya. Saya juga nggak ngerti kenapa stock split ya, padahal harga sahamnya nggak mahal-mahal banget teman-teman secara nominal. Namun itu di stock split. Ya, ini dividennya kalau di stock split ya sekitar 6,5 sampai 40 rupiah per lembar saham per tahun. Ya, harga saat ini 312. Makanya tadi saya bilang ya, harganya sebenarnya nggak secara nominal nggak terlalu mahal, nggak tahu kenapa di stock split. Ya, kemudian yield itu kalau misalnya teman-teman ambil di harga 312 maka yieldnya ya kira-kira mendapatkan uang tunggu 2 sampai 12,82%.
ya setiap tahunnya. Dan ini sudah terbukti ya, setiap tahun loyal membayar dividen. Oke, ini kita cek ya dari sisi PE Standard Deviation Band ya. Kalau kita cek di grafiknya ini stagnan terus memang harganya diperdagangkan di 7,81 pernya ya. Cuman karena tadi ya profitnya naik dan turun tidak stabil sehingga ini datanya anomali ya. Ini standar deviation mean satunya aja sampai minus ya, jadi kita nggak bisa pakai ya. Tapi kalau mau melihat secara garis besarnya ya ini masih di bawah rata-rata pair yang diperdagangkan selama ini. Kemudian dari price to book value-nya juga ini masih di bawah teman-teman ya. Ini di antara standard deviation mean 2 dan mean 1. Ya, jadi ini masih dibilang under value secara rata-rata price to book value yang selama ini diperdagangkan. Biasanya diperdagangkan di price to book value 1,85. Saat ini itu 1,51 teman-teman ya. Jadi ini secara valuasi price to book value masih di bawah rata-ratanya atau bisa dibilang undervalued. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan fundamental teman-teman ya. Ini harus teman-teman jawab sendiri ya. Teman-teman harus menyimpulkan. Oke, maukah teman-teman membeli perusahaan yang seperti tadi sudah dijelaskan ya, sudah 20 tahun. Bidangnya konstruksi, ada saldo labanya 143 miliar. Kemudian ekuitas perusahaannya atau modal yang ada di perusahaan saat ini itu 621 miliar. Ya, atau kalau dipecah per lembar sahamnya tuh book value per share-nya adalah 206 rupiah. Perusahaan ini dijual di bursa, ditawarkan di bursa harganya 936 miliar. Ya, atau harga per lembar sahamnya 312. Dengan kata lain, kita harus membayar 1,5 kali modal yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan ini kalau misalnya kita mau bangun baru dari awal teman-teman ya. Bayar 1,5 kalinya. Nah, perusahaan yang sudah ada di bursa ini tuh sudah profit kan karena sudah jalan. Ternyata profit 12 bulan ke belakang adalah 120 miliar. Ya, atau kalau kita EPS kan, earning per share-nya 12 bulan ke belakang adalah 39,9 per lembar saham. Nah, sehingga kalau misalnya kita beli di harga 936 miliar atau per lembar sahamnya 312, dengan profitnya per tahun 120 miliar, anggap saja nggak naik dan tidak turun, atau per lembar sahamnya earningnya adalah 39,9, maka secara perusahaan akan balik modal 7,81 tahun. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak membeli perusahaan yang seperti ini? Ya, oke kita akan langsung masuk ke analisa yang berikutnya yaitu analisa seasonality teman-teman ya. Ini adalah analisa yang paling sederhana. Ya, ini 10 tahun ke belakang datanya nggak lengkap ya karena dia baru IPO tahun 2016, sehingga di bulan Juli ini baru ada data 6. Ya, 6 termasuk bulan ini ya, bulan Juli ya. Kalau kita lihat dari probabilitas naiknya, sebenarnya di bulan Juli ini probabilitas naiknya tinggi teman-teman ya, namun di tahun 2022 ini sudah kurang 1 minggu lagi posisi masih minus teman-teman ya. Apakah dia akan minus atau dia akan berbalik naik nanti di akhir bulan? Ya kita nggak ngeri, tapi probabilitas naiknya adalah 67% secara seasonality analysis. Ya paling tinggi kenaikan ada 51% dan risiko paling buruknya pernah turun 4,29%. Oke, kita akan masuk ke sisi bandarmologi analisis ya teman-teman ya. Nah kalau kita cek ya sebelum-sebelumnya memang ini nggak ada pergerakan sama sekali ya teman-teman ya. Karena kalau kita nanti lihat di analisa teknikal ini memang likuiditasnya sangat kecil teman-teman ya. Namun ini ada yang menarik ya, setelah pembagian dividen tiba-tiba ada uang besar yang keluar. Dan kalau kita cek ya, dari tanggal 7 Juni ini, teman-teman 7 Juni sampai 19 Juli dulu. 19 Juli itu di sini teman-teman ya, sebelum ada hentakan seperti ini ya, dari sini ke sini dulu kita cek ternyata memang ada distribusi ya teman-teman ya. Dari broker, kode broker DR ya, kode broker YP, ini cukup besar teman-teman ya. Mendominasi, namun yang beli juga ternyata lebih besar. Ada satu yang mendominasi nih teman-teman ya. Ini perlu dicatat nih ya. Ada satu yang sangat mendominasi pembelian ini. Ya, kemudian kita cek apa yang terjadi di tanggal 20-nya. Ya, ini turunnya luar biasa. Kita cek ya. 20 Juli sampai 22 Juli. Itu ternyata memang ada broker lagi teman-teman yang mendominasi ya. Distribusinya besar sekali 613 juta. Ya, nomor 13 juta dan ini terdistribusi cukup rata dan ini lagi-lagi broker YU melakukan pembelian ya. Sebelumnya kan broker YU sudah membeli ke 1,3 miliar. Ini ditambah lagi 238 juta. Nah, kalau kita simpulkan teman-teman ya, totalnya dari 7 Juni sampai 22 Juli broker YU ini broker asing teman-teman ya.
sudah membeli 1,6 miliar totalnya ya dari DR sama FZ. Ya ini broker lokal teman-teman ya. Ini sudah membeli teman-teman ya. Ada apa? Tadi kita ingat ya, di awal kita info bahwa saham yang dipegang oleh masyarakat itu sebagian besar dikuasai oleh asing. Ya, dan ini asing sedang membeli lagi sahamnya teman-teman ya dari lokal. Nah, kita cek teman-teman ya, kalau kita cek dari foreign flow ya, foreign flow-nya ternyata asing ini justru tinggi teman-teman ya, tiba-tiba melonjak seperti ini teman-teman ya. Cuman ini memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ini sebuah akumulasi ya teman-teman ya, karena harus akumulasi itu harus beberapa ada waktu jedanya, nggak bisa langsung seperti ini kita simpulkan akumulasi ya. Namun kalau kita lihat ini ada yang menarik ya teman-teman ya, karena ada perpindahan yang cukup besar ya. Nanti kita akan cek di analisa teknikalnya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ini asing kemungkinan sedang melakukan akumulasi kemungkinan ya. Karena memang ini terlihat dominasinya sangat kuat di sini ya. Dan dia juga sudah menguasai sebagian besar saham yang dipegang oleh masyarakat. Oke, kita cek dari technical analisisnya. Kita akan bahas dari ini dulu teman-teman ya. Ini adalah likuiditasnya tadi seperti yang kami bilang di bandarmologi ya. Ini teman-teman ya, rata-rata ini tiba-tiba ada lonjakan ya, besar sekali di sini sehingga rata-ratanya naik ya. Sehari diperdagangkan 640.000 lembar saham atau kalau kita kalikan harga saat ini itu 199 juta per hari. Ya, ini pun karena ada 4 hari yang sangat tinggi sampai 5 juta lembar saham. Kalau enggak ya kecil sekali ini teman-teman ya. Jadi memang ini likuiditasnya sangat kecil ya teman-teman ya. Jadi perlu dipertimbangkan kalau mau trading di saham ini ya. Karena tadi juga jumlah pemegang saham retailnya cuma 600-an ya, jadi mungkin tidak liquid teman-teman ya. Oke, ini dari likuiditasnya teman-teman ya untuk mempertimbangkan kalau mau masuk saham ini. Kemudian kita cek dari sisi analisa teknikalnya teman-teman ya. Kalau kita cek ini sedang sideways teman-teman ya. Sedang sideways namun bergeraknya di bawah garis EMA 200 dan EMA 50. Ya, kemarin sempat mencapai support di 280, kemudian dia memantul menembus resisten di 300, kemudian dia mau menuju ke 335, resisten 335 namun belum sampai, dia turun lagi ya. Sekarang posisinya ada di 312. Nah, jika nanti dia akan melanjutkan penurunan dan menembus 300 ke bawah, maka dia akan menuju ke harga 280. Namun jika dia naik dan menembus di atas 335, dia akan melanjutkan kenaikan sampai 375 teman-teman ya di resisten yang kedua. Oke, jadi ini adalah range pergerakan harganya teman-teman ya. Kalau misalnya akumulasi ini asing memutuskan karena tadi dia memegang sahamnya sudah cukup besar di masyarakat, maka kalau analisa kami kalau dia mau mengambil capital gain, dia akan membuat berita mungkin menarik bagaimana caranya menarik investor retail supaya masuk melirik saham ini ya, kemudian harganya akan dinaikkan sama dia karena dia sudah punya stok cukup banyak, kemudian nanti harganya dinaikkan, nah kemungkinan kenaikannya akan ada di range ini teman-teman ya, atau bahkan bisa lebih tinggi kalau misalnya dia langsung HK teman-teman ya, langsung diarahkan bisa aja. Ya tapi kita nggak ngerti ya teman-teman, itu kan terserah bandar ya, mau naikin atau mau nurunin, jadi kita hanya bisa menebak kira-kira berhentinya di mana. Oke, mungkin dari kami itu dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.